Assalamualaikum wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan merekomendasikan salah satu pinjaman online barangkali yang bisa teman-teman gunakan untuk memenuhi kebutuhan atau bahkan untuk modal usaha. Dan tentunya ini syaratnya hanya KTP aja dan juga cara pengajuannya pun juga nggak ribet. Nah, berikut nanti ada beberapa langkah-langkah yang bisa teman-teman ikuti agar nanti pinjaman teman-teman bisa langsung di ACC. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, kita langsung aja. Kali ini saya akan bahas tentang yang namanya modal nasional. Nah, modal nasional ini salah satu pinjaman online yang banyak digunakan oleh beberapa masyarakat di Indonesia, atau bahkan banyak juga digunakan bagi teman-teman yang lagi butuh dana untuk modal usaha, atau bahkan untuk kebutuhan sehari-hari, atau bahkan sekarang nih ya yang lagi banyak banget pengeluaran kita itu bahkan untuk pengeluaran lebaran pun ini bisa teman-teman gunakan, karena kita tahu ya untuk kebutuhan lebaran ini banyak sekali, apalagi untuk kebutuhan rumah, apalagi untuk kebutuhan beli baju lebaran, dan ini bisa teman-teman gunakan dan bisa teman-teman bayar di bulan depan atau bisa dicicil. Nah, kita lihat dulu ya, apa sih modal nasional ini? Modal nasional ini salah satu pinjaman online yang sangat aman dan juga sangat nyaman karena sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan tentunya untuk kelebihan produknya, pengajuannya mudah, kemudian sangat mudah digunakan, sangat mudah untuk didaftarkan, kemudian nyaman untuk mengisi informasi, dan juga pencairannya pun juga sangat mudah dan nggak ribet. Jadi bisa teman-teman gunakan apalagi bagi teman-teman yang lagi membutuhkan dana dengan dalam waktu yang cepat. Nah, di sini untuk detail produknya teman-teman bisa mengajukan pinjaman mulai dari Rp500.000 sampai dengan Rp20 juta. Kemudian nggak ada biaya adminnya dan tenornya bisa teman-teman pilih mulai dari 91 hari sampai dengan 120 hari kan. Dan tentunya dengan bunganya yang sangat flat yaitu 21%. Nah, di sini juga ada cara pembayaran tagihannya jika nanti pinjaman teman-teman di ACC. Nah, di sini yang namanya pinjaman online legal pasti mereka memiliki yang namanya kontak resmi ataupun kontak yang bisa teman-teman hubungi, dan juga ada website, dan juga ada alamat, dan juga ada email. Jadi teman-teman bisa menghubungi jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang barangkali ingin teman-teman tanyakan. Nah, kita lanjut ya, bagaimana sih cara pengajuan di modal nasional? Ya, ke my channel Gudang Cuan. Nah, kita lanjut ya langkah selanjutnya, yaitu bagaimana sih langkah-langkah kita agar bisa pengajuan kita langsung di ACC dan bisa langsung teman-teman nikmati pinjamannya untuk hal-hal yang produktif tentunya ya, dan untuk kebutuhan kita. Dan pertama teman-teman silakan cari dulu aplikasinya di Play Store, karena di Play Store merupakan aplikasi resminya ya. Jadi jangan sampai teman-teman mendownload aplikasi yang diberikan link oleh seseorang atau yang teman-teman dapatkan baik itu di WhatsApp ataupun di SMS. Jadi untuk link resminya itu teman-teman langsung aja masuk ke Play Store, silakan ketik modal nasional, maka nanti akan muncul seperti tampilan berikut. Silakan klik install dan silakan tunggu sampai dengan proses installnya selesai. Nah, jika udah selesai kita lanjut ya untuk kita memberikan persetujuan bahwa di sini untuk aplikasi modal nasional mereka perlu mendapatkan izin dari kita untuk mengevaluasi skor pinjaman kita dengan cara kita mengizinkan untuk mengakses lokasi dan juga kamera. Dan ini juga merupakan salah satu ciri-ciri pinjaman online legal, karena pinjaman online ilegal mereka tidak pernah mengakses data pribadi handphone kita, baik itu galeri, kontak, SMS, atau hal-hal yang menyangkut hal-hal pribadi di handphone kita. Sementara untuk pinjaman online legal mereka hanya mengakses lokasi, kemudian kamera, dan juga itu lokasi biasanya ya. Dan setelah teman-teman centang silakan klik konfirmasi. Maka ini ada beberapa perjanjian yang harus teman-teman ini ya, yang harus teman-teman baca terlebih dahulu. Silakan baca sampai bagian bawahnya dan nanti silakan teman-teman konfirmasi jika teman-teman sudah membaca. Nah, selanjutnya di sini barulah
kita masuk ke pendaftaran akun, yaitu untuk pendaftaran akun kita menggunakan nomor handphone yang aktif tentunya, atau bisa menggunakan nomor handphone yang lain jika nggak mau menggunakan nomor handphone pribadi, tetapi nomor yang kita gunakan tetap aktif, valid, dan bisa digunakan karena nanti kode OTP-nya atau kode aksesnya nanti akan dikirim ke handphone teman-teman, ke nomor yang sudah didaftarkan, apakah itu melalui WhatsApp atau melalui SMS. Jadi gunakan nomor handphone yang valid. Nah, jika udah selesai teman-teman bisa klik lanjutkan. Nah, di sini mereka meminta kita untuk mengaktifkan lonceng, artinya jika nanti ada pemberitahuan dana masuk atau pemberitahuan kenaikan pinjaman atau ada progres analisis ataupun ada promosi, teman-teman bisa langsung mengetahuinya tanpa perlu menanyakan ke customer service-nya. Nah, selanjutnya di sini kita berkesempatan untuk mendapatkan pinjaman 3 juta rupiah di awal. Apalagi bagi teman-teman yang baru bikin akun, jarang banget nih mendapatkan pinjaman hingga 3 juta rupiah. Bahkan bagi yang baru mengajukan aplikasinya, biasanya itu mendapatkan pinjaman kurang lebih hanya 500 ribu rupiah. Nah, di modal nasional ini teman-teman bisa mendapatkan langsung 3 juta rupiah, tentunya tenor uji cobanya yaitu adalah 14 hari. Nah, jika teman-teman lolos dengan tenor yang 14 hari ini, nanti limit teman-teman akan naik dan tentunya tenornya pun juga akan naik. Nah, jika teman-teman setuju, teman-teman harus mengikuti beberapa langkah yang harus teman-teman lalui. Ada isi informasi, kemudian nanti teman-teman akan diberitahukan untuk kuotanya apakah dapat atau tidak, kemudian nanti teman-teman akan ditransfer dananya. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa hal-hal yang harus kita isi ada beberapa poin ataupun item di mana ada informasi dasar, informasi pribadi, kemudian juga ada informasi pekerjaan, ada kontak darurat, kemudian juga ada informasi rekening bank, dan juga ada tambah foto. Untuk tambah foto ini yaitu kita memfotokan KTP asli kita. Jadi jika udah centang hijau semuanya, artinya ini semua data udah kita isi. Namun ini perlu teman-teman ketahui, mengisi data dan informasi dasar ini sebenarnya jika kita lihat ini merupakan hal sepele. Namun dari sinilah mereka bisa melihat apakah kita layak untuk diberi pinjaman atau tidak. Jadi isilah data-data informasi dasar ini dengan benar sesuai kenyataannya, dan juga jangan lupa untuk hal utamanya adalah mengisi informasi gaji. Nanti akan kita lihat lagi apa-apa aja yang perlu kita isi, bisa teman-teman cek ya itemnya apa aja. Kita lanjut untuk mengisi informasi dasar. Tadi ya ada informasi dasar, ini mencakup nama-nama kita, yaitu sesuai dengan identitas ataupun KTP yang kita upload harus sesuai datanya. Nah, kemudian silakan klik kirim. Kemudian di sini juga ada kita diminta untuk mengisi status penikah, kemudian ada pendidikan, dan juga ada kondisi rumah. Maksudnya di sini apakah kita memiliki rumah sendiri, apakah rumah sewa ataupun rumah orang tua. Jadi silakan diisi. Nah, selanjutnya di sini juga ada yang namanya informasi pekerjaan yang juga sangat penting karena di sini mereka bisa melihat berapa gaji yang mereka terima, kemudian berapa rentan gaji, kapan tanggal gaji yang kita terima. Jadi di sini sangat penting untuk kita isi dengan yang sebenarnya agar teman-teman bisa mendapatkan limit pinjaman yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya kontak darurat. Ini sebenarnya kontak darurat ini juga hal-hal yang sangat penting karena jika nomor teman-teman nggak bisa dihubungi, maka nomor kontak darurat inilah yang akan mereka hubungi. Apakah nanti ada informasi penting, kemudian apakah nanti ada hal-hal mengenai pengiriman dana, namun nomor teman-teman nggak bisa dihubungi, jadi nomor inilah yang akan mereka hubungi. Nah, ini tadi jika teman-teman memiliki pekerjaan, jika ingin meningkatkan ya kecepatan dalam ACC pinjaman, teman-teman bisa mengupload bukti pekerjaan. Namun jika nggak memiliki atau nggak mau diupload, ini bisa juga diabaikan. Ini sebenarnya opsional. Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan untuk pengisian data dan juga informasi.
Guys, itu langkah-langkah cara pengajuan dan juga cara pengisian di pinjaman online dan juga cara pengisian informasi dan data. Kemudian nanti setelah teman-teman mengisi data informasi, teman-teman tinggal menunggu aja untuk data teman-teman akan direview atau akan diverifikasi oleh pihak modal nasional. Biasanya itu teman-teman membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam untuk mendapatkan informasi apakah pinjaman teman-teman bisa diterima atau ditolak. Nah, di sini tentunya modal nasional ini tagihannya pun juga sangat jelas dan juga transparan. Kemudian aplikasinya juga jelas. Kemudian nanti teman-teman bisa mengajukan kapanpun bisa mengajukan pinjaman dan juga pendaftarannya pun juga nggak ribet, juga membutuhkan waktu cuma 5 menit aja. Dan juga jika pinjaman kita di ACC, dananya pun juga akan sangat cepat ditransfer ke rekening yang sudah teman-teman daftarkan. Nah, semoga informasi dari saya ini bisa bermanfaat dan bisa teman-teman gunakan untuk hal yang lebih produktif lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.